حي على Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, أصفى الأصفياء وأضفى المتقين. فإن الله عز من قائل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid As-Salam yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kabar gembiranya bahwa ambulannya sudah di depan mata. Meskipun ada pihak ketiga, tapi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah tetap maupun tidak, Allah gerakkan hatinya bersama-sama untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diam menjadi penonton, tidak diam menjadi komentator, tapi kita menjadi aktor-aktor ulung dalam rangka menjalankan skenario kehidupan yang sudah Allah sediakan kepada kita. Maka siapapun yang berjasa atas Masjid As-Salam ini, minhumul lahik wa minhumus sadiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi DKM beserta jajaran pengurus kita, jamaah tetap maupun tidak, seluruh jamaah insya Allah mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan bergeser tempat duduk kita, jangan biarkan tempat sujud kita jauh dari badan kita sebelum betul-betul keimanan dan ketakwaan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan Jum'ah Mubarakah, fursah sa'idah, momentum besar, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita biarkan lalu sia-sia tanpa ada kemudian kita meningkatkan nilai iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan keluar dari Masjid As-Salam sebelum betul-betul keimanan dan ketakwaan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati, dan jangan mau mati meskipun kematian menghampiri kita sebelum kita betul-betul sudah pasrah dengan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Juga di tengah aktivitas kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, wabil khusus yang tinggal di Jakarta, kita sudah mendapatkan maklumat dari gubernur kita dalam proses pelaksanaan sholat Jumat ini langsung dari kantor dinas beliau. Dan kita juga tidak lupa ketika Saudi Arabia rela rugi triliunan rial dengan menutup pintu Masjidil Haram, memulangkan dengan paksa jamaah yang sudah tiba di King Abdul Aziz, Abu Dhabi, Turki Utsmani, dan juga Terminal 3 untuk kemudian tidak melanjutkan perjalanannya. Kita juga sudah mendengar dari Badan Kesehatan Dunia WHO bahwa COVID-19 yang kita kenal dengan coronavirus sudah menjadi epidemi global dalam planet yang kita tinggal di dalamnya. Kita juga belum lupa bahwa 3 bulan yang lalu terasa kita santai-santai saja karena Wuhan jauh dari Joglo. Karena Wuhan rasanya di negara entah berantah dari masjid kita Assalam dan tempat tinggal kita Joglo. Belakangan kita didekatkan dengan Singapura dan Malaysia, dan akhirnya kita didekatkan dengan Depok. Meskipun hari itu dikatakan bahwa kita Indonesia zero dari COVID-19, tapi ternyata 2 terindikasi makin hari makin merebah, makin hari makin bertambah. Mungkin Depok jauh dari Joglo, tapi kalau yang namanya Kembangan, itulah tempat tinggal kita. Yang namanya Kembang Kerep, itulah tetangga kita. Yang namanya Kebon Jeruk, ya disitulah kita warawiri tiap hari. Itu artinya COVID-19 bukan hanya kemudian menjadi epidemi global, akan tetapi menjadi sesuatu yang sudah mendekati diri kita karena sudah sampai kepada tempat domisili kita tinggal, tentunya di Kembangan yang kita cintai ini. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. 14 abad yang lalu Allah sudah menggambarkan kepada kita betapa Blackstone, Black Virus, yang kemudian membunuh 2/3 komunitas Eropa. 3 abad setelahnya, Italia, Sarajevo dan seterusnya kemudian dibantai dengan virus kolera dan lepra dan seterusnya. Setelahnya kita diingatkan dengan MERS, dan virus yang sama lahir di tempat yang sama, SARS di tahun 2002, dan 3 bulan yang lalu dihadirkan kita dengan COVID-19 dengan tempat yang sama. Itu artinya sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak mengingatkan kita dengan bala dan bencana. Bersyukur kita umat Islam tidak serta-merta kaget dan kemudian panik seketika karena urusan coronavirus, urusan COVID-19, urusan COVID-19 sudah dibahas tahun 2005 oleh Oki di Jeddah, di kerajaan Saudi Arabia, yang notabene kita pun Indonesia ikut diundang dan hadir di dalamnya. Itu artinya ini kita sebagai orang Islam bersyukur bahwa kemudian ada karya ilmiah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Masyhur, seorang ulama dari negara Yaman di ibu kota San'a. Beliau menulis satu kitab dengan tulisan judul kitabnya adalah As-Usus wal Muntalaqat,
Al-Usus wal Muntalaqat, ditulis oleh beliau di halaman 74 di tahun 2015 dengan ketebalan kitab 174. Beliau menegaskan sayati alal amrad fi masalab di halaman 74, dan ini sudah diseminarkan bahwa nanti akan datang satu masa, satu zaman di mana saat itu Allah turunkan bencana dengan 3 penyakit berturut-turut. Kita belum lupa kalau satu penyakit namanya marad. Kalau penyakitnya 2 berarti maradon. Kalau penyakitnya lebih dari 2 bahkan 3 berarti dia jamak amrad. Yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Masyhur, beliau menegaskan bahwa amrad fi masalah, penyakit-penyakit yang tidak pernah diketemukan sebelumnya. Ini kitab bukan acak-ucuk kemudian timbul di tahun 2015, 2019. Bukan kemudian baru belakangan ada di tahun 2020, diseminarkan tahun 2005 di Jeddah oleh Oki, dan kita pun sudah pernah mendengarnya. Luar biasa. Kita diingatkan oleh apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ittaqu firasatal mu'min, waspada dengan firasat orang-orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Masyhur adalah satu tokoh di kota Sad'a yang memaparkan ada 3 penyakit yang akan datang yang belum pernah ada zaman sebelumnya. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah al-influenza at-tuyur, yang kedua adalah al-influenza al-khanazir, yang ketiga adalah huma al-corona. Percis seperti kejadian 2020 hari ini. Beliau dengan firasatnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan 3 penyakit berturut-turut akan datang. Yang pertama adalah al-influenza at-tuyur, H5N1, yang belum lama kita dengar pun tidak jauh dari kita, merebah, bahkan kemudian orang menjauhi unggas, burung, ayam, dan seterusnya. Setelah itu Allah tunjukkan kita dengan tontonan matinya 300 babi mengambang di sebuah sungai yang tidak pernah diketemukan siapa yang membunuh 300 daripada babi tersebut. Inilah yang kemudian dinyatakan oleh beliau al-influenza al-khanazir. Setelah flu burung H5N1 akan datangnya namanya flu babi. Setelah flu babi akan datangnya namanya huma al-corona, demam tinggi yang disebut dengan coronavirus. Hadirin masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 imam yang kemudian menulis satu kitab. Yang pertama adalah guru beliau bernama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wafat di tahun 1459. Beliau menggandeng murid tercintanya, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang wafat di tahun 1505 Hijriah. 2 orang yang sangat mumpuni dalam memahami Al-Quran ini menulis satu kitab yang bernama Tafsir Jalalain, yang sering kita bahas dan kita baca. Keduanya sepakat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala, menurunkan bencana, pasti ada illah, pasti ada reason, pasti ada sebab, pasti ada alasan. Alasan yang paling utama, alasan yang paling fundamental, alasan yang paling rasional, alasan yang paling konstitusional adalah alasan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita kenal dengan kemaksiatan. Wahyal maksiyah yub'inuna 'anir rahmah.
Begitulah beliau menulis dalam kitabnya. Tak lain dan tak bukan, maksiat adalah dasar utama datangnya bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjauhkan kita dari rahmatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kalau kita berada di satu tempat yang ada wabahnya, jangan pernah tinggalkan tempat itu. Kalau kita mengetahui satu tempat itu terindikasi ada wabahnya, jangan sekali-kali tempat itu didatangi. Khalifah Umar ibn Khattab juga kemudian mengajarkan kita untuk kemudian kita pindah, hijrah. Dari apa? Dari sesuatu yang tidak baik menuju yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu al-wiqayah? Penjagaan lebih baik, pemeliharaan lebih bisa menangkal kita daripada pengobatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berusaha untuk tidak terkena, inilah kemudian kita berusaha hijrah, bukan kemudian kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita pindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya, untuk kemudian mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid As-Salam, semua yang tinggal di Joglo dan sekitarnya Kembangan, Allah bebaskan kita dari bara bencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kita belum lupa satu media cetak di Tiongkok menegaskan bahwa Universitas of Virology Wuhan menemukan bahwa COVID-19 96% sangat identik dengan SARS yang timbul di tahun 2002. Itu artinya tidak lain dan tidak bukan bahwa satu yang paling menjadi praduga tersangka adalah makanan yang dikonsumsi yang kita kenal dengan kelelawar atau kalor. Hadirin, masyaallah muslimin sudah jemaah rahimakumullah. Islam sudah mengajarkan 14 abad yang lalu untuk makan